Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi pada hamba-hambanya sehingga ia mencapai 50 tahun, kayak saya nih 50 tahunan, benar gak? Maka Allah akan katakan, aku akan ringankan perhitungannya. Jadi kalau udah 50 tahun cincai pak. Kadang-kadang kita sholat lupa udah 2 apa 3 ada rakaat, cincai kata Allah dah 50 tahun dah. Udah mulai 50 tahun dah. Perhitungannya dimudahkan sama Allah. Kadang-kadang wudu aja kita lupa nih, wah ini tadi udah wudu apa belum? Baru aja selesai wudu tuh. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun. Ada yang 60 tahun ada nih kayaknya nih modal-modal mereka. Maka Allah akan condongkan hatinya pada tobat. Nah ini kita mulai masuk nih topik kita bener nih. Kalau dia 60 tahun udah susah pak, mau diajak dugem, mau dia maksiat juga udah susah. Dugem bagaimana ya, jam 10 dia udah ngantuk, bener gak? Kita ajak nonton bioskop juga udah kagak enak, dia parfumnya parfum caplang, bener gak? Yang kayu putih, jadi kita sebenarnya kagak enak duduknya, bener gak? Kalau udah 60 tahun Allah dekatkan hatinya condong pada taubat. Jadi kalau 60 tahun mah ngaji, bener gak, majelis taklim, gitu-gitu aja dah kerja aja dah. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi mencapai 70 tahun. Ibu-ibu belum ada nih yang 70 tahun nih. Udah ada ya? Kalau bapak-bapak kayak saya udah ada nih yang 70 tahun. Banyak pak. Apabila telah mencapai 70 tahun, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang dicintai malaikat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu sekalian, terima kasih banyak. Ini pengajian paling keren karena kita makan sarapan dulu dan makanannya itu asik, aneh-aneh gitu. Ada jajanan pasar yang di tempat lain jarang ketemunya, benar. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga datang terlambat karena banyak penutupan jalan-jalan. Dan yang ketiga, mohon maaf juga nggak bisa lama-lama karena bentar lagi akan ada macet lagi. Jadi sebaiknya saya ulang mendahului kemacetan di daerah. Tadi lewat itu kan sebelah Manggala Bakti pak. Itu udah mulai ya pak. Untung kita ya kabur. Jadi mudah-mudahan nanti jadi kita sebentar itu. Yang penting kan kita ngaji. Bapak ibu sekalian, ada 3 hadis yang mau kita bawa nih biar nggak lupa. Benar, 3 hadis saja, agak banyak 3 hadis. Hadis pertama ini dari jalurnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan perjalanan umur kita nih. Ini hadis qudsi yang disampaikan dari jalurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ini bisa kita temui di hadis Hakim, hadis Nasa'i. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu mengatakan, apabila Allah memberikan umur yang panjang. Ini idenya dapat karena begitu datang kita lihat nih ada yang banyak berumur. Jadi kayaknya hadis ini yang pertama nih, benar. Allah mengatakan, apabila aku memberikan umur yang panjang kepada hamba-hambaku sehingga ia mencapai umur 40 tahun, maka Allah akan hindarkan dia dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit sopak. Itu dalam penelitian, buka di Google ntar ketemu dah kira-kira antara ada DNA yang stabil apa segala macam. Saya bukan dokter, nggak ngerti, tapi hadisnya punya begitu dah. Kalau orang udah 40 tahun, maka Allah akan hindarkan dia dari 3 jenis penyakit: gila, kusta, dan sopak. Sopak itu apa namanya? Yang pigmennya nggak merata itu pak. Pigmennya nggak merata ya. Bukan albino juga, bukan. Kalau albino mau merata, ini kagak merata. Biasanya itu dapatnya sebelum umur 40. Kalau udah umur 40 katanya udah stabil dengan macam. Nggak ngerti lah, bukan dokter. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi pada hamba-hambanya sehingga ia mencapai 50 tahun, kayak saya nih 50 tahunan, benar gak? Maka Allah akan katakan, aku akan ringankan perhitungannya. Jadi kalau udah 50 tahun cincai pak. Kadang-kadang kita sholat lupa udah 2 apa 3 ada rakaat, cincai kata Allah dah 50 tahun dah. Udah mulai 50 tahun, benar ya? Perhitungannya dimudahkan sama Allah. Kadang-kadang wudu aja kita lupa nih, wah ini tadi
Udah wudu apa belum? Padahal aja selesai wudu tuh. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun. Ada yang 60 tahun ada nih kayaknya nih model-modelnya mereka. Maka Allah akan condongkan hatinya pada tobat. Nah ini kita mulai masuk nih topik kita bener. Kalau dia 60 tahun udah susah Pak, mau diajak dugem, mau dia maksiat juga udah susah. Dugem bagaimana? Jam 10 dia udah ngantuk bener gak? Kita ajak nonton bioskop juga udah kagak enak. Dia parfumnya parfum caplang bener gak? Punya kayu putih, jadi kita sebelahnya kagak enak duduknya bener gak? Kalau udah 60 tahun Allah dekatkan hatinya condong pada taubat. Jadi kalau 60 tahun mah ngaji, bener gak? Majelis taklim, gitu-gitu aja deh kerjanya deh. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi mencapai 70 tahun. Ibu-ibu belum ada nih yang 70 tahun nih. Udah deh. Kalau bapak-bapak kayak saya udah ada nih yang 70 tahun. Banyak Pak. Apabila sudah mencapai 70 tahun, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang dicintai malaikat. Jadi kalau ada orang 70 tahun, terserah dia agamanya apa. Hormatin aja, muliain aja dah. Karena dia termasuk orang dicintai malaikat. Malaikat udah kira-kira nunggu-nunggu nih kapan. Udah 70 tahun. 70 tahun Pak, 70 tahun. Dan apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun. Maka Allah hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Gitu kan? 80 tahun. Kadang-kadang orang baru aja makan, dia nanya udah makan belum ya? Waktu almarhumah ibu masih ada, kalau malam-malam ibu itu nggak tidur. Saya kan udah punya anak, udah punya cucu, bener gak? Berarti kan udah gede dia sebenarnya saya, bener gak? Itu ibu nggak tidur sebelum saya pulang, nungguin. Habis pulang, udah makan belum? Gitu deh. Udah selesai kan makan, tadi nanya lagi. Udah, jadi udah makan bareng sama cucu nih kan, udah selesai. Cucu udah naik, udah masuk ke kamar. Terus nanya lagi, Mutia udah pulang belum? Lah kan tadi bareng makan. Kalau udah umur 80 tahun, Allah hanya akan mencatat kebaikannya saja, tidak lagi mencatat keburukannya. Kalau kita punya orang tua umurnya udah 80 tahun, udah sabar-sabarin aja dah. Jangan, jangan ngomel-ngomelin, jangan ibu jangan marah-marah, jangan, udah terserah aja dah. 80 tahun men, sama aja kayak kita punya anak umur 2 tahun men ya, terserah aja dah. Oh tumpah kayak mabuk, tenang bener gak? Tenang. 80 tahun Allah hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Amin. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi, 90 tahun, 20 tahun belum ada ya, jadi belum ada ya. Apabila Allah memberikan umur lebih panjang lagi 90 tahun, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Mau diampuni dosanya? Hidup aja sampai 90 tahun, bener gak? Itu juga kalau kejadian, bener gak? Ini jadi masalah, ini jadi topik kita. Belum tentu men umur kita sampai 90 tahun, bener gak? Makanya tobat, bener gak? Nah, ini topik kita ntar masuk di situ ntar. 90 tahun diampuni semua dosa-dosanya dah, udah. Kenapa bila Allah memberikan umur lebih panjang lagi, mencapai 100 tahun atau lebih, maka Allah akan mencatat kebaikan yang biasa dilakukannya ketika muda, walaupun tidak dilakukannya lagi. Gelo gak? Muda nih, sering pengajian, udah tua 100 tahun gak bisa pengajian, tetap dengan catat pengajian. Muda sering duha, udah tua gak bisa duha, tetap dicatat duha. Muda sering sodakoh, tua gak bisa sodakoh, tetap dicatat sodakoh. Gelo gak? Jadi kita ketika muda itu harus membiasakan amalan-amalan baik. Sering puasa Senin Kemis, pas mudanya, tua gak bisa Senin Kemis lagi, tetap dicatat Senin Kemis. Muda sering tahajud, tua gak bisa tahajud, tetap dicatat tahajud. Gelo gak? Inilah kalau kita baca kitab tafsir, ini merupakan jawaban dari Rasulullah SAW ketika turun surat yang bunyinya, yang bisa lanjutin kocok.
Pada auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang bisa lanjutin baca. Wattini wa zaitun wa tur. Baca. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sabilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka pahala yang enggak ada henti-hentinya. Ini dia nih. Yang tadi umur 100 tahun tuh. Bro, sebenarnya yang 100 tahun ke atas kan? Ya. Jadi dia itu nggak ada henti-hentinya. Walaupun dia udah nggak sholat duha, tetap dicatat duha. Walaupun nggak sodakoh, tetap dicatat sodakoh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ini, surat ini, At-Tin, itu turun ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan-amalan ibuku yang sudah tua renta ini? Ini suruh sholat juga lupa, ini suruh sholat puasa kagak sanggup. Bagaimana ini dengan ibuku yang udah tua renta ini? Turun, falahum ajrun ghairu mamnun. Pokoknya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Benar ya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Intinya di sini. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka pahala yang tidak ada henti-hentinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang pertama ini, yang hadis pertama tadi yang kita ceritain itu, yang umur, kita menarik pelajaran. Kita semua berasal dari tempat yang sama. Benar gak? Kita semua anak cucu Adam. Terserah agamanya apa, terserah sekarang kelakuan kita kayak apa. Ada yang masih senang maksiat, ada yang udah senang ibadah-ibadah, terserah. Tapi kita semua berasal dari sumber yang sama. Bahkan di semua diri manusia, terserah agamanya apa, terserah dia orang paling jahat kayak apa, di dalam dirinya ada ruh yang berasal dari sumber yang sama, yaitu ruhnya Allah Azza wa Jalla. Benar gak? Asal dia manusia hidup aja dah, di dalam dirinya itu ada ruhnya Allah. Ngerti ya? Dalam diri kita semua ini kan, kita belum pernah mau beramai-ramai, benar gak? Ditanya sama Allah, siapa Tuhanmu, benar gak? Paham gak? Jadi kita ini berasal dari tempat yang sama. Oleh karena itu di dalam diri setiap manusia ada kerinduan yang sama untuk kembali kepada Allah. Ngerti gak? Kita semua mau balik ke sono, mau balik ke tempat kita. Itu almarhumah ibu masuk ICU. Ini ibu saya tanggal 4 Oktober kemarin meninggal. Sehat, lalu lemas, bawa rumah sakit, 5 jam lagi di rumah sakit meninggal. Lalu kan protokoler di rumah sakit harus dikasih penapasan buatan segala macam tuh. Kita bilang udah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah orang mau ketemu Allah ngapain lo tahan-tahan, bener gak? Bener ya? Iya, saya kalau lagi menonton bola ditahan-tahan sebel, bener ya? Apalagi kita mau ketemu Allah, bener ya? Udah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang bisa lanjutin? Gocap. Ibu-ibu lebih keren nih jawabannya. Bapak belum ada yang jawab nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya semua orang itu rindu sama Allah.
Itu sebabnya kalau kita lihat pembabakan dari hadis pertama itu menunjukkan bagaimana makin lama umur kita, makin rindu kita sama Allah. Benar ya? Umur 60 condong untuk taubat, condong untuk meninggalkan semua hal-hal yang kurang berguna yang waktu pada masa muda kita lakuin. Hadis pertama selesai. Hadis kedua berapa sekarang? Istri baru terima ini update situ, harus susunan acara segala macam, ribet karena ada tamu negara apa segala macam gitu. Jadi hadis kedua, 3 hadis doang nih, udah kedua nih, udah separuh jalan berarti, benar nggak? Hadis kedua. Dalam sebuah hadis qudsi lain, Allah mengatakan, baca tulisannya, Kullu bani Adam khata wa khaira. Susah ya? Google dong. Artinya. Setiap anak cucu Adam adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa yang pilihan berganda. Oke. A. Setiap anak cucu Adam adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. B. Seluruh anak Adam adalah pendosa dan ada 3-0 nih, ibu udah dapat 3 nih, Pak. Terus laki mau merah soalnya. Ya. Dulu Bani Adam khotoh. Semua anak cucu Adam pendosa, men. Kita semua pendosa. Mana ada orang yang punya dosa, men? Benar ya? Kecuali Rasulullah SAW. Beliau itu maksum, karena kalau mau buat dosa Allah selamatin. Pada suatu saat Rasulullah SAW waktu muda, belum dapat wahyu waktu itu. Beliau masih remaja, bilang, kita nonton itu, nonton apalah kalau zaman sekarang itu namanya, dangdut kayak apa kayak pasar malam dah gitu kira-kira, bener gak? Oke. Datang Rasulullah mau siap-siap nonton. Belum ya, Rasul masih anak Muhammad muda lah betul lah. Mau nonton keramaian pasar malam. Sampai dah duluan sebelum mulai kan, biar dapat tempat yang enak, bener gak? Ditidurin sama Allah. Tidur aja. Bangun-bangun udah bubar, ha? Nah, itu caranya Allah membuat beliau itu jadi maksum, dihindarkan dari perbuatan yang keliru. Allah namanya juga Allah, terserah dia, benar gak? Gampang bagi Allah untuk membuat Muhammad muda tertidur, tahu-tahu bangun udah bubar. Gak ada apa, gak jadi ya. Kalau kita mah kagak, benar gak? Kullu bani Adam khotoh. Semua manusia itu buat dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Nabi Adam alaihissalam tinggalin sorga, men. Apa juga bisa. Gak usah mikir-mikir cicilan mobil, cicilan rumah, kagak mikir, men. Macet gak mikir, ganjil genap gak mikir. Pokoknya hidup enak banget dah. Mau punya sepatu baru, sepatu baru, baru, apa juga bisa, bener ya. Larangan cuma atu. Enak gak hidup kayak gitu? Larangan cuma atu, semua hidup enak. Begitu larangan banyak, hidup susah, bener ya. Banyak kita melarangan, nggak boleh nyuri, nggak boleh zina, nggak boleh bohong, nggak boleh banyak banget dah, bener ya. Hidup susah, bener ya. Rezeki kapan dapat kapan kagak, bener ya. Macet, ngomel, supir salah belok, coba. Kan mestinya kan kalau di Pondok Indah itu jangan masuk terowongan, bener gak? Lampu merah belok kanan, bener gak? Supir saya belok, dia mau ke Ciputat gitu. Dia ke Ciputat.
muntah di situ kan, bener ya? Kalau kita mau biar masuk jalan tol, kan bisa juga, bisa juga lah. Kan lewat apa namanya katanya depan ISCI. Iya. Kampung Hutan, Bintaro juga ya, Bintaro juga kan. Bila Bogor juga bisa Bintaro, bener ya? Aneh-aneh aja jawabannya, bener ya? Mana tadi itu? Kuliah Mbak. Jadi Bulu Abah ini ada foto. Kita itu memang pendosa, udah dari sono aja dah. Nabi Adam larangannya cuma satu, jangan deketin pohon, bener gak? Nggak ada larangan mencuri siapa punya, bener gak? Nggak ada orang lain di sono, bener gak? Nggak ada larangan berzina, mau berzina siapa-siapa ya, bener gak? Cuman Abdul Siti Hawa, bener gak? Ayo, bener gak? Mau gibahin siapa ya, bener gak? Udah kayak bisa, mau buat dosanya susah, bener gak? Mau buat dosa susah, men. Tapi ada mau kesenangan gampang banget. Dosa buatnya susah, cuma dia bingung mau buat susah dosa apa. Cuman atunya kagak boleh sama Allah, jangan deketin tuh pohon, bener gak? Dideketin tak ke pohonnya? Deketin. Yang udah tinggal di sorga, hidupnya enak, buat dosa susah, bener gak? Masih dilanggar, bener gak? Apalagi kita, men. Tadi malam ada undangan kawinan anak deputi senior BI, bener gak? Lah kalau pakai jalur orang biasa kan lama antriannya, bener gak? Bener ya? Ini kita lagi lewat VIP, bener gak? Saya nggak tahu nih Bintaro Junction kayak apa kalau parkiran weekend. Tapi kalau dulu Plaza Senayan, Pak, zaman dulu ya, saya kan jarang di Bintaro Junction. Itu kan nyari parkir susah, Pak. Nggak dapet. Capek, kita pegal menyari-nyari. Iya, udah jelas tulisannya di belakang no tipping, bener ya? Iya, kita keluarin 5.000 cari indah gitu, bener ya? Itu kalau ada mobil yang parkir pakai supir, itu diusir sama dia. Di sana dia ada. Dosa apa nggak dosa? Dosa. Bener ya. Dosa-dosa kecil kita buat kayak gitu. Waktu kuliah, sangkain saya nggak pernah nyontek Pak. Buat skripsi, emang nggak pada copy paste dari orang lain, copy paste lah. Kalau ketahuan apes gitu aja dah. Ya. Itu semua pendosa, dan yang paling baik adalah yang paling cepat taubatnya. Rasulullah SAW pernah ditanya waktu itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia taubat? Maka Rasulullah menjawab, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dan diterima taubatnya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mengulangi lagi dosa tersebut? Kemudian dia taubat lagi dari dosa tersebut. Maka Rasulullah menjawab, maka Allah akan ampuni dosanya dan menerima taubatnya sekali lagi. Maka orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang ini melakukan lagi melakukan lagi dosa tersebut, kemudian taubat lagi? Rasul menjawab, maka Allah akan ampuni dia sekali lagi dan menerima taubatnya sekali lagi. Sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa tersebut, taubat lagi? Rasulullah menjawab, maka Allah akan ampuni dia lagi dan menerima taubatnya lagi. Kemudian orang ini bertanya, dan bagaimana kalau dia melakukan lagi, kemudian taubat lagi? Ini kalau gaya orang Indonesia nih, taubat sambal, bener ya? Pedas sama pedas singkat juga, bener ya? Saya kalau makan pedas nggak kuat. Kalau makan yang asam atau yang kayak durian kayak gitu tuh, atau kopi gitu, kalau perut belum keisi itu jadi sakit. Karena dulu dia perutnya ada sedikit persoalan lambungnya, benar ya? Apakah saya kemudian nggak pernah makan durian? Makanlah, benar ya? Siapin aja omeprazol, bener gak? Gitu aja lah, bener ya? Bener ya? Saya itu kalau makan udang yang gede, makan kepiting, itu alergi. Apakah saya berhenti makan udang dan kepiting? Enggak lah. Itu udah tahu, udah bener ya? Bener ya? Iya, kalau makan taruh paling gitu ya, sikat aja lah. Siapin aja tuh insidal, kira-kira, bener gak?
Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat ini bertanya sekali lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu melakukan lagi dosa tersebut, kemudian tobat sekali lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka Allah akan mengampuninya dan menerimanya tobat sekali lagi. Sampai kapan Rasulullah? Kata sahabat ini, sampai orang itu bosan melakukan maksiat. Gelok gak? Gelok gak? Gelok gak yang namanya Allah itu? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafur. Selama napas belum sampai leher, tobat kita diterima. Gelok gak? Gelok gak? Dahsyat. Buat dosa, tobat, terima lagi dosa, tobat, terima lagi dosa, sampai kapan? Sampai kita bosan, sampai kita udah capek. Buat maksiat udah capek. Umur 60 udah mulai capek, tidak? Umur 70 ini maksiat apa lagi? Udah bingung, ini mau maksiat apa lagi? Udah bingung, bener. Umur 80 ini mau maksiat apa lagi? Udah capek. Sampai orang itu bosan melakukan maksiat. Asal jangan sampai kayak si Firaun aja dah. Kalau udah sampai kayak Firaun, ceritanya udah lain dah. Itu ada ayat Qur'annya lagi deh. Ya Allah, berikan aku kepanjangan waktu sebentar lagi aja, maka sungguhnya aku akan sedekah. Kalau udah sampai sini udah repot ya Mas. Allah bilang, ya lu deh didatengin malaikat baru. Hadis kedua, kita emang berdosa, tapi jangan bosan-bosan untuk tobat. Emang dari sononya kita suka dosa dah. Emang dari sononya, namanya manusia man, tempatnya khilaf dan dosa. Tapi kita harus tiap kali buat dosa tobat, tiap kali buat dosa tobat. Ketika Rasulullah dalam sebuah hadis lain diceritakan bagaimana gembiranya orang yang, kita bayangin nih, padang pasir, jangan Taman Bintaro, Puri Bintaro, jangan, bener gak? Ente kan punya Google, bener gak? Punya Google Map, jangan. Bayangin nih, di padang pasir nggak ada Google Map, nggak ada sinyal, nggak ada VPN, bener gak? Nggak ada apa namanya, pokoknya nggak ada gitu juga, bener gak? Nggak punya persediaan, nggak ada rest area, bener gak? Naik onta, semua bekal ada di onta. Ente istirahat bentar, ontanya kabur hilang. Nah, coba lo. Bisa bayangin ya, bisa bayangin ya. Kemarin saya sama adik kakak jalan-jalan ke Malaysia. Kita yang semua udah pada masuk kapal terbang, adik saya satu orang ketinggalan. Simpel banget sebenarnya, bener gak? Airport banyak orang, ada tahu bener gak? Bisa. Tapi Tuhan gelo hatinya, bener gak? Dia kecewa berat. Kenapa kita bareng-bareng jalan-jalan, giliran naik pesawat terbang lu masuk ke mobil ketinggalan, bener gak? Kan dia sebel sama kita, bener gak? Ya kita juga sebel sama dia kalau telat, bener gak? Tapi artinya yang keadaannya nggak se-ekstrim cerita orang kehilangan onta di gurun pasir aja, orang sebel. Apalagi kalau kita sendirian di gurun pasir, nggak ada rest area, nggak ada tukang Indomaret jualan minum, nggak ada apa-apa men. Bekal kita di onta, ontanya kabur, hilang. Ente bagaimana? Kecewa berat kan? Bagaimana ketika ente tahu-tahu nemuin onta lagi? Onta itu tuh, ontanya kan juga bingung jalannya, bener, bingung ketemu, bener nggak? Bayangin nggak? Onta jalan-jalan bingung, bener nggak? Kita juga bingung, bener. Tahu ketemu. Nah kita kalau lagi umroh, lagi haji, ketemu teman aja, ketemu orang yang kita kenal di Masjidil Haram, rasanya senang, bener gak? Apalagi kalau ente di penurun pasir sendirian, tahu-tahu ketemu tuh onta lagi, itu senangnya nggak karu-karuan. Sehingga ketika dia melihat ontanya, dia salah ngomong. Mestinya sungguh apa namanya? Ada yang tahu hadisnya? Kok jadi lupa? Bocap lah kalian tahu. Yang artinya, Maha besar Engkau ya Allah, sungguh Engkau adalah sungguh Google dong. Sungguh aku adalah dan Engkau adalah. Mana nggak jelas ngomong. Sungguh Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking gembiranya dia ngomong terbalik, men. Saking gembiranya lihat tuh kontak ketemu lagi, sampai dibalik ngomongnya. Ngerti gak?
Jadi Allah itu kalau kita tobat dari suatu perbuatan maksiat, dari suatu dosa, Allah tuh seneng banget. Allah gak mempermasalahkan lagi dosa yang kita buat, kagak men. Udah seneng Allah, bener ya? Punya anak yang umur kira-kira 16, 17 gitu dia, yang lagi bandel-bandelnya, bener gak? Kita nungguin anak di rumah jam 11 belum pulang, kira-kira ya. Jam 12 pulang. Ketika pulang mau marah tuh udah kagak jadi, alhamdulillah udah sampai rumah gitu lah. Aduh, kok pulang malam sih gitu lah benernya. Mau kita omelin juga. Kalau sebelumnya mau kita ngomel, kita sebel, bener nih anak gimana sih pulang katanya jadinya jam 9 katanya. Katanya cuma mau makan malam doang. Ini udah jam 12. Ketika pulang rasa seneng kita akhirnya dia pulang dibanding rasa merah kita karena dia kagak pulang jam 9 sesuai janji, itu lebih besar rasa seneng dia kita ketemu dia, benar nggak ya? Begitulah Allah senengnya, bahagianya melihat hamba-hambanya yang melakukan tobat. Oke. Hadis kedua selesai. Jangan bosen-bosen tobat. Kita emang dari zona yang buat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Mau dibilang tobat sambal kayak apa terserah. Rasul udah bilang dalam hadisnya sampai dia bosan melakukan maksiat itu. Asal jangan sampai leher nyawa di leher aja lah. Telat Firaun telat. Hadis ketiga terakhir. 2 menit lagi. Hadis ketiga. Nah. Hadis ketiga. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa macam-macam. Ada dosa kecil, dosa sedang, dosa gede banget. Oleh karena itu, karena kita dari sononya bakal buat dosa. Terserah ada ente kerja jadi apa juga. Jadi ustaz juga banyak dosa. Mana ada manusia nggak punya dosa? Bohong aja dah. Kalau ada ustaz, kiai, apa kayak ngaku nggak punya dosa, udah pernah ke surga belum? Kita tanya itu aja dah. Nabi Adam aja di surga, bener gak? Dosa itu macam-macam. Nggak sama. Dosa kecil sama dosa sedang sama dosa gede sama dosa gede banget kagak sama. Oleh karena itu, pilihlah dosa yang kecil aja, gitulah. Hindarkan dosa yang besar. Dosa yang besar repot. Minta sama Allah kita dihindarkan dari dosa-dosa besar. Jadi kalau kita baca doa kan, astagfirullahaladzim minal, ada yang Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi. Ibu terus yang dapat nih. Baca. Google lu emang bu, ya keren lu Google bu. Udah, operan. Jadi emang dosa itu ada macam-macamnya. Kita usaha sedemikian rupa. Kalau kita terpaksa buat dosa, jangan yang gede, yang kecil aja dah. Yang kecil lah. Dan kayak itu dah, belajar parkir Senayan gak dapet, kira-kira itu bener ya. Kira-kira. Saya nggak bayangin kalau saya dulu nggak nyontek saya bisa lulus nggak saya Pak? Iya Pak, itu pertentangan dalam hati saya. Saya dulu kuliah 2 Bu, UI sama IPB bolak-balik naik bis. Lah di UI coba, udah sore selesai, naik dah bis nomor 40 dulu, judulnya dari depan Salemba sampai UKI. UKI naik dah kalau Bayinak Murni, Garuda, Limex yang dulu kalah tuh. Saya tadi sampai Bogor udah malam. Jam 10 malam deh. Besok mau ujian di Bogor, belum belajar bener ya? Mesti baca. Tapi kita udah ngantuk, bagaimana caranya? Udah
saya mah sholatnya ya sholat isya, habis itu sholat tahajud, ini penting nih. Sholat isya, terus sholat tahajud, habis itu baca yasin dah. Ngantuk-ngantuk ya yasin, kita kan nggak meleset-meleset amat, dah bacanya bener ya. Habis baca yasin, dah ambil dah buku yang mau diujiin besok, taruh di atas dada dah, doa dah. Wahai Allah, dengan kuasamu pindahkanlah ilmu ini ke dalam dada. Tidur dah kita. Besok ujian. Nah kalau tingkat 1 mah di PB ujian di AKP namanya, Aula Kantor Pusat dulu tuh. Multiple choice, pilihannya ABCD, karena kita rame-rame doang, ratusan orang kalau ujian. Orang-orang pada nyontek kiri kanan. Saya nggak mau nyontek. Buat apa nyontek? Apa artinya lurus kalau kita tidak jujur, benar? Oh hebat ya. Oh, udah. Pada nyontek orang, saya nggak nyontek. Lulus ya? Enggak lah. Bingung saya mau jawab apa juga, benar nggak? Ini kertas jawaban paling atas tulis Bismillahirrahmanirrahim, benar nggak? Dengan harapan mudah-mudahan dosen yang memeriksa terbuka hatinya, benar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kita tulis, sungguh Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang menyulitkan hidup seseorang, lulus ya? Enggak lulus, men. Yang nyontek kira-kira gitu, benar ya? Jadi kalau buat dosa, pilih dosa kecil aja, jangan yang gede. Oke. Kalau dosa kecil, lakukan jarang-jarang, jangan terus-terusan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis arba'in, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus bukan dosa kecil, benar ya? Kapan taubatnya ente, benar ya? Hadis ketiga. Dalam hidup emang kita nggak bakal terlepas dari dosa. Tapi sekuat tenaga kita, hindarkan dosa yang besar. Pilih dosa yang kecil aja. Dosa yang kecil jangan lakukan terus-menerus, lakukan jarang-jarang. Gitulah. Benar. Udah paksa-paksa amat, hidup lempeng-lempeng aja lah, kira-kira ya. Jadi anak masjid dah, benar ya. Dan ikutilah, ini penting nih, ketika kita melakukan tobat, istighfar, dan ikutilah dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini saya kalau ceramah suka bagi-bagi duit, emang ngapain? Supaya mengikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Benar ya? Kita jadi orang baik ngapain sih? Benar ya? Karena kita berhadap keredoannya Allah. Mudah-mudahan tuh sama Allah yang dosa-dosa kita diampunin dah, lewat dah. Begini aja dah, benar ya? Ingat ya, mudah-mudahan Allah memperlakukan kita kayak orang umur 80 walaupun kita baru umur 50, benar ya? Umur 80 ngapain? Allah hanya akan mencatat kebaikannya aja, nggak catat keburukannya, benar ya? Karena kalau kita buat salah, kita buat dosa, kita lakukan tobat. Habis tobat, ikuti dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, saya lupa, mohon maaf, ntar bisa cari sendiri pakai Google. Dalam tafsir Jalalain ada yang disebut namanya lamma. Waktu itu ada seorang laki-laki, dia apa kalau sekarang istilahnya pacaran kali ya, apalah, bersenang-senang dengan wanita lah, gitu kira-kira benar. Maka dia lapor sama Rasulullah, dia ngaku sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi barusan bersenang-senang dengan wanita. Rasulullah membuang muka. Dia samperin lagi, ya Allah, gimana ini? Enggak enak di hati nih. Saya main-main sama wanita. Ini ya, you get in itu harga, gitu kira-kira. Itu bahasa Indonesia yang dari gua. Enggak, cuman main-main aja, cuman senang-senang aja. Rasulullah memainkan. Habis itu datang sholat, datang azan. Rasulullah sholat, jadi imam. Orang itu ikutan di belakang, jadi imam. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Tafsir Jalalain. Orang itu datang lagi Rasulullah, jadi bagaimana urusan saya? Kata dia, benar ya? Rasulullah mengatakan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Udah ikutan sholat jamaah sama Rasul, ikutin dengan perbaikan. Benar ya?
Jadi kita tobat nggak bisa cuma sekedar tobat. Tobat, yes, tobat itu artinya adalah menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, lalu berjanji pada diri kita sendiri, berjanji pada Allah bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya tobat, benar nggak? Tapi kagak cukup tobat doang, men. Kagak cukup tobat doang. Tobat udah jelas ya, tobat adalah menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan, oke? Dan kita berjanji pada diri kita sendiri, berjanji pada Allah kita tidak akan melakukan hal itu. Bahwa nanti kita lakukan lagi, tobat lagi, itu biasa. Tadi hadisnya udah dijelasin hadis kedua, benar. Janji kita nggak bakal melakukan lagi. Okay? Tapi itu aja belum cukup, harus diikuti dengan amalan-amalan soleh untuk menutupi apa-apa yang kesalahan pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hadis terakhir yang mau kami sampaikan. Mohon maaf banget ini lupa itu ayatnya berapa, tapi nanti bisa Google nanti ketemu. Cari, ada di tafsir Jalalain, disampaikan kita tobat, kemudian kita ikuti dengan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Macam-macam lah, terserah lah. Salah satunya sholat makmum di belakang Rasul. Sekarang udah nggak Rasul ya, di belakang siapa? Pokoknya jadi sholat, benar ya? Sholat salah satu perbuatan baik. Apalagi apa kayak terserah dah. Namanya juga buat baik, whatever you can do dah. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things will come back to you. Atau dalam surat Rahman Allah mengatakan, hal jazaul ihsan. Bola lagi yang dapat. Hal jazaul ihsan. Ibu tadi dapat duit ya? Nggak boleh 2 kali, Ibu. Ganti yang lain kalau gitu. In ahsantum ahsantum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sini, anak kecil sini, anak kecil. Sini, bocah, cepet. Apa doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cepet. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah, ini udah jam 8.30. Kita akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf lahir batin. Ingat baik-baik 3 hadis pelajaran kita hari ini. Cerita yang lain ente nggak penting dah. Biar pulang tuh ada dapatnya beda. Hadis yang pertama masih ingat? Ada tahapan dalam kehidupan kita. 40 tahun dihindari dari 3 jenis penyakit: gila, kusta, dan sopak. 50 tahun diringankan urusan perhitungan kita. 60 tahun dicondongkan hati kita untuk tobat. 70 tahun dicintai para malaikat. 80 tahun dicatat kebaikannya doang, keburukannya nggak dicatat lagi. 90 tahun diampuni semua dosa-dosanya. 100 tahun falahum ajrun ghairu mamnun, dicatat kebiasaan baiknya ketika muda walaupun tidak lagi dilakukan. Hadis pertama, oke? Hadis kedua, ada yang ingat hadis kedua? Kullu bani Adam khotoh, semua anak cucu Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat tobatnya. Benar gak? Jangan pernah bosan tobat. Benar gak? Rasulullah SAW tadi mengatakan apa? Sampai dia bosan melakukan maksiat. Selama nyawa belum di ujung tenggorokan, Allah akan selalu menerima tobat kita. Itulah dahsyatnya Allah. Allah yang nyiptain kita tahu, dia tahu persis kita kayak apa ya. Yang nyiptain kita tahu Allah, dia tahu persis karakter, dia paham banget. Bentar lagi paling salah lagi, nah kan bener, tempat lagi gitu. Sama kayak di rumah tuh saya punya ayam mutiara. Itu nggak lepas aja gitu. Dan anehnya tuh kalau kita keluar mobil dia ikutan mau keluar, tapi ntar masuk lagi. Kemarin lagi apes tuh. Pintu pagar luar buka, mobil keluar, dia ikutan keluar lari gitu. Ada mobil lewat, ketabrak, tapi nggak ketabrak bannya, ketabrak bumper. Kaget dia terbang langsung ke
atas kabel listrik. Yang 3 masih di bawah temennya, masih di rumah temennya. Yang 3, yang 1 udah nongkrong di situ. Suruh turun, kur nggak mau. Ya udah, kita tenang aja, bener ya. Balik lagi, bener ya. Tobat ya, bener ya. Di situ ngapain juga, makan susah, nggak ada teman, bener ya. Balik turun, bener ya. Ya. Hadis kedua ingat ya. Hadis ketiga tadi apa? Iya gitu lah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mari sama kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, mencondongkan hati kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pertemuan kita kali ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung foto sebentar. Foto mana fotonya? Sini. Foto.